Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di kajian setiap pukul 8 pagi lepas tarawih di akhir bulan Ramadan. Kali ini saya ingin bercerita tentang Mbah Alif alias Toh Joyo. Beliau ulama karismatik di zaman Mataram. Suatu ketika kerajaan Mataram mengadakan sayembara. Sayembara itu mencari kandidat pasukan tempur kerajaan Mataram. Lalu Mbah Alif ini mendaftarkan diri. Salah satu ujian dari menjadi pasukan tempur kerajaan Mataram adalah dengan menjinakkan kerbau. Dan kerbau ini liar luar biasa, memang di setel untuk sebagai kerbau yang penyerang atau pemarah. Sehingga cerita banyak orang yang terpelanting, terpental ketika menjinakkan kerbau ini. Raden Alif atau Mbah Alif lalu datang, telapak tangannya ditaruh di ujung bibir dari kerbau itu. Apa yang terjadi? Kerbau itu duduk dan memberikan penghormatan kepada Mbah Alif. Lalu sang Raja Mataram ngendikan, bilang, kalau begitu Anda tidak hanya layak menjadi pasukan saja, tapi Anda sudah layak menjadi jenderal dari pasukan Mataram pada waktu itu. Singkat cerita, dari semua perjalanan Mbah Alif, termasuk yang paling fenomenal hari ini, yang direkam oleh sejarah peradaban di khazanah keislaman di Indonesia, khususnya di Jombang, adalah Mbah Alif menjadi pelindung Mbah Sayyid Sulaiman, dzurriyyah Rasulullah SAW, ketika dikejar Belanda pada waktu itu. Beliaulah yang melindungi Mbah Sayyid Sulaiman. Maka Mbah Alif hari ini ada di Mojo Agung, dan ternyata beliau juga bagian dari dzurriyyah silsilah Kiai Haji Hasan Besari yang sambung pada Pondok Gontor hari ini. Para pemirsa rahimakumullah, mungkin Mbah Alif tidak sepandai orang lain, Mbah Alif juga tidak secerdas orang lain, tapi menurut kami Mbah Alif punya keteguhan hati seperti yang disampaikan Rasulullah, seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yakhshawna ahadan illallah. Tidak ada ketakutan, keraguan, kecuali takut kehilangan Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Juga tidak ada ragu, tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak ada kecil hati, sehingga semarah apapun kerbau yang dilepas oleh Raja Mataram tidak membuat beliau menjadi ciut nyalinya. Itulah ciri dan kekhasan menjadi ulama yang sesungguhnya. Yang paling penting adalah pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah latihan kita. Di bulan Ramadan ini yang paling kita takutkan adalah ibadah kita semakin gencar, tapi keyakinan kita terus meredam, terus berkurang. Ibadah adalah penyemangat, penarik gerbong agar keyakinan kita terus bertumbuh seperti para orang-orang soleh. Bukankah kejadian Mbah Alif yang menjinakkan kerbau dengan telapak tangannya sama dengan kejadian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang tak takut raganya dibakar dengan kayu api yang menggunung? Bukankah keyakinan Mbah Alif sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang melemparkan tongkatnya kemudian membelah lautan merah? Bukankah keyakinan Nabiullah Mbah Alif yang tak ragu sedikit pun dengan tangannya
adalah juga keyakinan para anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Mereka semua berbekal tauhid yang utuh, keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan akhir ini saya berharap pemirsa semua dimanapun Anda berada, kita berdoa agar Allah menambahkan keyakinan kita, keimanan kita, pandangan positif kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sulit adalah menaklukkan keraguan kita. Yang paling sulit menurut saya bagi kita hari ini adalah takutnya kita akan hari esok. Yang paling sulit bagi kita pada hari ini adalah kehilangan apa yang sedang kita genggam bernama dunia. Para pemirsa yang sangat saya muliakan, mari kita terus berlatih. Mudah-mudahan siaran dan rekaman video yang di hadapan Anda ini menambah semangat keimanan kita untuk meyakini Allah dengan sepenuh hati, seperti para anbiya wal mursalin. Saya yakin jika hidup kita penuh dengan Allah, jika kehidupan kita pasrah, sendenan kita hanya kepada Allah, tidak ada kecuali dalam hati kita kecuali kebahagiaan. Tidak ada yang tersisa dalam hati kita kecuali kebahagiaan yang sempurna. Terakhir, tentu yang kita harapkan bersama, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dalam dunia kita baik, bahagia. Yang kelak nanti di akhirat kita juga ujungnya adalah baik dan kebahagiaan abadi. Terima kasih. Mudah-mudahan menjelang Idul Fitri ini kita terus bersabar dari semua episode kehidupan kita. Selain bersabar, juga bersyukur. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah min qalbin bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.